kekal selamanya bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya bagi Dia, bagi Dia segala pujian, haleluya, hormat serta syukur Yesus, kekal selamanya segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Yesus telah mati bagiku. Amin. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian. Kita jemput sedang jemaat untuk bangkit berdiri. Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Yesus, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya.
bagi Dia segala pujian, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Haleluya, haleluya bagi Dia segala pujian, hanya bagi Yesus pujian, hanya bagi Yesus hormat, hanya bagimu Tuhan hormat, kuasa dan kemuliaan, hanya bagi Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, pujian, hormat serta syukur selama-lamanya, 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 selama-lamanya. Haleluya, bagi Yesus, bagi Tuhan, bagi pujian, bagi hormat, bagi kuasa, hanya bagi Tuhan, hanya bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang ada bagi kami, dan Engkau senantiasa menjamah setiap hidup kami. Terpujilah Tuhan, Engkau Allah kami yang dahsyat, Allah yang penuh dengan kasih dan kemurahan, Allah yang penuh dengan rahmat, kebajikan bagi setiap anak-anak yang mengasihi Dia. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Yesus, haleluya, Yesus.
layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Lagi, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Haleluya. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Lagi, layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak Engkau Allah yang kudus, Engkau Allah yang layak kami sembah. Karena Engkau Allah yang luar biasa dalam perjalanan hidup kami Tuhan. Sampai hari ini kami ada semua karena anugerah Tuhan. Kami boleh ada di rumah-Mu menikmati hadirat-Mu. Kami tahu di saat kami duduk di dekat kaki-Mu Tuhan, saat kami ada dalam hadirat-Mu, kami mendapat kekuatan yang baru. Ada sukacita melimpah yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Malam hari ini sebelum kami lebih jauh di dalam setiap doa penyembahan kami rindu mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan lewat firman-Mu, dan biarlah firman-Mu itu selalu kami mau hidupi dalam perjalanan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di doa ucapan syukur kami siap menerima firman-Mu dengan penuh ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Di malam hari ini kita bersyukur bahwa Tuhan itu baik dalam hidup kita semua. Amin. Di beberapa minggu kita sudah belajar ada banyak hal yang Tuhan sampaikan itu lewat kebenaran firman Tuhan. Dan itu membawa kita, memotivasi kita bagaimana kita hidup menjadi pribadi-pribadi yang berkualitas, yang seturut maunya Tuhan. Dan hari ini kita tetap belajar di dalam Matius pasalnya yang ke-6 Bapak Ibu Saudara. Mari kita langsung membuka di dalam Matius pasalnya yang ke-6. Ayatnya yang ke-19 sampai dengan ayatnya yang ke-24. Kalau minggu lalu kita belajar tentang hal berpuasa. Hari ini kita belajar tentang hal mengumpulkan harta. Berbicara tentang harta Bapak Ibu Saudara, harta itu ada kaitannya dengan sukacita. Benar ya Bapak Ibu? Orang biasanya kalau nggak punya harta, kalau banyak hartanya, wah jalan kemana-mana pun itu kayaknya adem ayem. Tapi tidak begitu juga sebenarnya. Mikir, lah saya tinggalin rumah saya, nanti rumahnya diambil. Tenang Bapak Ibu, punya rumah yang besar tidak mungkin diambil ya. Kenapa rumahnya terlalu berat untuk diangkat? Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang hal mengumpulkan harta, ada hal yang Tuhan mau ajarkan dalam hidup kita semua melalui ayat ini dari ayat 19 sampai dengan ke-24. Mari kita melihat bersama-sama. Matius pasalnya yang ke-6 ayat 19 sampai dengan ayatnya yang ke-24. Firman Tuhan berkata,
Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, dan ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Bapak Ibu Saudara, di sini ketika berbicara tentang hal mengumpulkan harta, bicara tentang harta, setiap orang punya pandangan. Setiap orang atau cara pandang seseorang itu terhadap harta akan mempengaruhi pola hidup dari orang itu. Makanya Bapak Ibu Saudara, kita lihat di sini bahwa bicara tentang harta, firman Allah mengajar kita bahwa di ayatnya yang ke-19, janganlah kamu mengumpulkan harta di dunia. Kalau hari-hari terakhir ini banyak orang berbicara tentang harta, mereka tidak hanya mengumpulkannya, bahkan kalau bisa jangan orang yang tahu. Tapi hari-hari ini jelas sekali, Bapak Ibu kalau lihat media sosial, banyak orang yang memamerkan harta kekayaan mereka. Dan cara pandang mereka tentang harta itu seperti bahwa harta yang mereka miliki adalah, kalau mau dikatakan bahwa itu yang membuat hidup mereka lebih berarti. Bicara tentang harta, ada orang yang berpandangan bahwa ketika saya memiliki harta yang banyak, sertifikat yang banyak, di dalam tabungan saya banyak jumlah dari tabungan, bahkan mungkin saya punya asuransi di sana sini, bahkan mungkin barang-barang yang kita miliki, Bapak Ibu, itu begitu mewah, bahkan anak-anak muda sekarang katakan barang yang branded ya, barang yang mahal-mahal. Dan itu ketika memiliki harta itu, mereka memiliki semua itu. Yakinlah Bapak Ibu, orang yang memiliki harta yang banyak, sebenarnya kalau bicara tentang harta berbicara tentang sukacita. Orang yang memiliki harta yang banyak sebenarnya susah sekali sukacita mereka. Percaya Bapak Ibu? Kenapa? Kalau kemana-mana mereka pergi, mereka akan ingat di rumahnya. Mereka akan ingat segala kekayaannya. Tapi Bapak Ibu, firman Allah mengajar kita, jangan kamu mengumpulkan harta di bumi. Kenapa kita tidak boleh mengumpulkan harta di bumi? Boleh gak sih mengumpulkan harta di bumi Bapak Ibu? Ayat ini sebenarnya lebih jelas di dalam bahasa Indonesia masa kini. Coba kita perhatikan, bisakah ditampilkan menurut bahasa Indonesia masa kini? Oh, tidak bisa ya. Di sana berbicara, janganlah kamu mengumpulkan harta untuk dirimu sendiri. Jadi sebenarnya bukan janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi yang istilahnya secara global ya. Tetapi di sini berbicara janganlah kamu mengumpulkan harta bagi dirimu sendiri. Kenapa? Karena kalau kita melihat perbedaan yang begitu jelas, harta yang kita kumpulkan untuk diri kita sendiri, Alkitab berkata bahwa di bumi ngengat dan karat merusaknya. Ada beberapa hari yang lalu ada sebuah berita yang sempat saya baca, ada 50 juta orang itu menabung di dalam satu tabungan plastik begitu. Total semua yang dia tabung, dia hitung-hitung itu 50 juta. Tapi ternyata sekian tahun lamanya dia tabung tidak pernah ambil. Uang itu sudah dimakan, kalau bilang ngengat, ya ngengat, rayap. Jadi dengan penuh kesedihan
Wajahnya tidak ada sukacita lagi. Dengan putus asa dia hanya meratap melihat uangnya yang tinggal separuh-separuh. Bapak Ibu, Alkitab jelas berkata bahwa di bumi rayap dan karat dapat merusaknya dan pencuri datang untuk mencuri. Sedangkan firman Allah mengajar kita, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Apa itu harta di surga? Kalau Bapak Ibu melihat kembali di dalam Matius pasal 6 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-18, dari beberapa minggu dari tahun lalu kita belajar bagaimana tentang mulai dari hal memberi sedekah. Bapak Ibu, Tuhan tidak melarang kita menjadi orang yang kaya, tidak ada. Tetapi jangan sampai kita ingin menjadi kaya sampai akhirnya kita melakukan banyak hal. Bekerja harus. Bahkan firman Allah berkata bahwa orang yang tidak bekerja maka dia tidak boleh diberi makan. Kalau bicara tentang hal mengumpulkan harta, berarti kalau kita mau memperoleh harta maka ada usaha yang kita lakukan. Tapi ayat ini lebih menekankan kepada kita semua, Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau kalau kita mengumpulkan harta di dunia, maka harta yang kita mungkin dapatkan, di mana Tuhan memberikan kita kepercayaan untuk mengumpulkan harta. Jangan sampai kita mengumpulkan harta untuk diri kita sendiri, sehingga orang-orang di sekitar kita tidak peduli. Makanya ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat, ketika Tuhan mempercayakan sesuatu kepada kita, maka dikatakan ayat 1 sampai 4, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan tema bicara tentang hal memberi sedekah. Harta kita, bagaimana kita itu, apa itu harta di surga? Nanti kita akan lihat. Ketika Tuhan mempercayakan kita harta berupa apapun itu, maka Tuhan mau apa yang kita dipercayakan kepada kita, maka kita juga harus belajar berbagi kepada orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan. Amin. Kedua, bicara tentang harta di surga itu juga berbicara tentang bagaimana kita itu membangun hubungan dengan Tuhan. Di sini membangun hubungan dalam hal apa? Matius pasal 5 ayatnya Matius 6 ayat 5 sampai 15 di sana berbicara tentang hal berdoa. Bagaimana Bapa sendiri, Yesus sendiri mengajarkan tentang hal berdoa. Ada hubungan yang kita bangun dengan Tuhan. Selanjutnya hubungan itu tidak hanya sekedar berhenti di doa, tetapi ada penyangkalan diri yang kita lakukan. Berbicara tentang hal berpuasa minggu lalu, Ibu Pendeta Priscilla berbicara tentang hal ini dan begitu jelas bahwa yang dilihat ketika kita berpuasa itu bukan kita mempertontonkan, oh kalau kita berpuasa maka tidak boleh orang lain makan di depan kita, maka tidak boleh, maka yang harus kita lakukan kita berdiam diri saja tidak melakukan apa-apa. Tapi yang lebih diutamakan motivasi yang kita lakukan. Dan hari ini kita belajar Bapak Ibu, Tuhan mau kita kumpulkan harta kita di surga, di mana ngengat dan karat tidak merusaknya. Bahkan pencuri tidak bisa mencuri dari kita semua. Apa itu? Yaitu kesetiaan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ketika kita tetap terus setia sama Tuhan, bahkan jelas sekali Bapak Ibu firman Allah berkata di sini bahwa harta ayat 21 pun berkata, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Siapa yang menjadi harta yang paling berharga dalam hidup kita? Apa harta yang paling berharga dalam perjalanan hidup kita Bapak Ibu selama di dunia ini? Mungkin Bapak Ibu, adakah Bapak Ibu yang memang sudah mengumpulkan harta sebanyak mungkin sebagai satu syarat untuk Bapak Ibu untuk kita bisa menembus surga? Saya percaya Bapak Ibu tidak ada. Tapi harta kita yang paling berharga adalah pribadi Yesus ketika kita miliki Yesus dalam hidup ini. Amin. Kenapa? Kalau kita miliki Yesus, maka kita akan miliki sukacita yang melimpah. Karena bicara tentang harta, di sini berbicara bagaimana ketika ayat 21 berkata, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Dengan kata lain Bapak Ibu Saudara, ketika berbicara tentang hal ini, di sini kita melihat Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hati di sini berbicara bagaimana tujuan atau prioritas. Kalau harta kita itu di mana harta kita berada, hati kita berada. Jadi kalau hati kita itu ternyata
tiap hari yang kita pikirkan bicara tentang harta di dunia ini, maka di situ juga hati kita berada. Makanya orang yang memiliki, bahkan orang yang tamak, dia tidak akan pernah merasa bersyukur, tidak pernah puas dalam hidupnya. Bahkan segala sesuatu yang Tuhan sudah beri, itu selalu, mohon maaf Bapak Ibu, selalu kalau tujuan kita itu semata-mata hanya untuk mengejar harta kekayaan di dunia ini, maka Bapak Ibu, di mana harta kita berada, hati kita di situ berada, maka saya pastikan Bapak Ibu, melalui firman Allah di sini berkata bahwa maka kalau kita berbicara tentang harta, di situ hati kita berada. Kalau kita pakai harta di dunia, maka Bapak Ibu saya pastikan yang kita selalu pikirkan yaitu satu contoh yang simpel. Kalau Bapak Ibu ketinggalan, mau ke gereja ketinggalan HP, selama dari mungkin sudah di tempat ini baru ketahui, lah HP ku ketinggalan. Selama dengar firman, Bapak Ibu hatinya di mana? Pikirannya di mana? Contoh simpel ya Bapak Ibu. Pikirannya Bapak Ibu di mana? Dengar firman, fokuskah dengar firman atau aduh HP ku tadi nang dio, tataro nang dio. Nah, contoh simpel Bapak Ibu. Makanya ketika kita menjadikan Yesus sebagai harta kita yang paling berharga, maka di situ juga hati kita berada. Kenapa? Di ayat yang ke-22 selanjutnya berkata, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Bapak Ibu ketika belajar tentang Matius, ketika di sekolah Alkitab membahas tentang perikop ini, guru kami mengatakan seperti ini, bahwa bicara tentang harta ya, tentang harta, seperti tadi saya katakan bahwa harta itu ada sangkut pautnya dengan sukacita, dan ada orang yang matanya itu sayup atau menjadi sayup karena tidak memiliki harta. Sampai akhirnya karena tidak memiliki harta, ada timbullah keinginan supaya memiliki. Dan akhirnya membuat matanya gelap. Ketika matanya gelap, segala sesuatu dihalalkan. Makanya firman Allah berkata, mata adalah pelita tubuh. Dan Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sering mendengar berbicara kita harus pakai mata rohani kita. Bagaimana mata adalah pelita tubuh, maka yang harus ada dalam hidup kita isi hidup ini dengan firman Tuhan. Dan saya mau katakan lewat firman Allah bahwa firman Allah adalah pribadi Yesus yang merupakan harta berharga dalam perjalanan hidup kita. Yang mana ketika firman Allah itu ada dalam hidup kita, menerangi perjalanan hidup kita. Sehingga sekalipun kita berjalan di dalam kegelapan, mungkin kita berjalan di kegelapan, maka pelita hidup kita itu akan terus menerangi kita. Firman Allah itu akan terus menerangi kita. Kenapa? Karena kalau tidak, jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Sampai di ayatnya yang ke-24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Kembali bicara tentang harta. Tidak seorang pun dapat mengabdi pada dua tuan. Sampai di kalimat yang terakhir dikatakan, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Mamon ini adalah salah satu dewa orang Syria. Dan ini berbicara tentang apa Bapak Ibu Saudara? Di sini berbicara tentang bagaimana Mamon ini merupakan dewa uang yang disimbolkan sebagai simbol keserakahan akan harta kekayaan yang tanpa batas. Dengan kata lain, Bapak Ibu, ketika kita sudah memiliki, kita sudah menjadi orang yang serakah, maka kita tidak bisa lagi melihat bahwa ada pribadi Yesus yang luar biasa. Berarti ketika hati kita ini sudah cinta akan uang. Bukankah firman Allah juga berkata Bapak Ibu, di dalam
Di dalam firman Allah berkata bahwa akar dari segala kejahatan adalah cinta akan uang. Uang butuh, tetapi uang itu bukan segala-galanya yang membuat kita bisa menghalalkan segala cara untuk melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan. Ada banyak orang berkata bahwa kalau saya miliki harta di dunia ini berupa kekayaan secara yang ada di dunia ini, saya sudah miliki semuanya. Tapi benarkah sukacita itu ada? Padahal yang Tuhan mau dalam hidup kita, kumpulkan harta di surga. Bolehkah kita mengumpulkan harta di dunia ini? Silakan bekerja dengan begitu giat. Silakan bekerja dengan begitu rajin, giat. Tetapi yang menjadi prioritas kita, yaitu bagaimana kita mengumpulkan harta di dunia. Lewat apa? Kita bangun hubungan dengan Tuhan. Di mana kita bangun hubungan dengan Tuhan, tidak ada orang yang dapat mengambil itu dari kita. Prioritas kita adalah kita semakin dekat dengan Tuhan. Kita semakin setia dengan Tuhan. Walaupun Tuhan percayakan kita mungkin dengan banyak hal, maka yang harus kita lakukan hal memberi sedekah. Mari kita mau melakukan itu, kita mau belajar memberi, memberkati orang-orang di sekitar kita. Jangan kita kumpulkan, kita nikmati sendiri. Tidak akan ada sukacita yang kita alami. Kita tidak akan melihat orang lain bersukacita dengan apa yang Tuhan percayakan. Jangan sampai Bapak Ibu, karena firman Allah berkata, tidak ada seorang pun yang dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Jadi pertanyaan buat kita malam hari ini. Siapa yang paling berharga? Atau siapa yang setiap hari dalam hidup ini, hal apa yang dalam hidup ini, dalam perjalanan kita hari lepas hari yang selalu menjadi prioritas kita? Hartakah? Atau yang berupa uang? Atau pribadi Yesus? Ada banyak mungkin kita melakukan segala sesuatu, baik itu dalam pelayanan mungkin. Yang kita kejar bukan pribadi Yesus. Tetapi yang kita kejar berupa uang, uang, dan uang. Tapi apakah itu dapat memberikan sukacita dalam perjalanan hidup kita? Kalau kita mengejar pribadi Yesus, kita prioritaskan Yesus dalam hidup ini, maka sukacita yang kekal itu menjadi bagian dalam hidup kita. Sukacita itu tidak dipengaruhi ketika kita ada atau tidak memiliki kekayaan. Tapi ketika kita memiliki Yesus dalam hidup ini, prioritas kita dalam hidup ini adalah Yesus. Maka dalam segala keadaan, sukacita itu tidak akan pernah hilang dalam hidup kita. Tapi sukacita itu akan terus ada dan memberikan kita kekuatan untuk dapat melalui hari-hari yang berat. Nah Bapak Ibu, firman Allah jelas berkata, tidak ada seorang pun yang dapat mengabdi kepada dua tuan. Kalau dia mengabdi kepada Tuhan, pasti satu dia benci, yang satunya dia kasihi. Siapa yang kita kasihi dalam hidup ini? Mari sama-sama kita mau terus mengasihi Yesus dalam hidup ini. Amin. Kalau Tuhan mempercayakan kita pekerjaan sampai kita dapat mungkin Tuhan memberkati kita dengan banyak hal. Jangan hal itu menjadi prioritas utama dalam hidup kita. Tapi biarlah lewat apa yang Tuhan percayakan, kita mau menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Amin. Kalau Tuhan mempercayakan kita harta di dunia ini, jangan harta itu menjauhkan hubungan kita dengan Tuhan. Dan jangan sampai ketika Tuhan mempercayakan harta di dunia ini dalam hidup kita, jangan sampai dalam hidup ini tidak ada lagi penyangkalan diri, tetapi yang ada kesombongan hidup, keangkuhan hidup, keserakahan. Akhirnya pribadi Yesus semakin terkikis jauh. Yang ada dalam hati kita hanya harta di dunia. Harta di dunia itu fana. Ketika kita mati, kita tidak bawa semua harta kita. Kita tidak bawa, yang kita bawa hanya satu pasang baju. Tetapi ketika kita mati, di saat kita tetap terus prioritaskan Yesus, maka keselamatan menjadi bagian dalam hidup kita. Ada pengharapan yang kekal, ada sukacita yang luar biasa yang tidak tergantikan dengan apapun juga.
Itu sebabnya Bapak Ibu, mari hari-hari ini kalau banyak orang-orang muda, bahkan di media sosial Bapak Ibu melihat banyak orang yang sedang mengumpulkan harta, bahkan memamerkan harta mereka. Tapi kita jemaat-jemaat yang ada di GPD Theophilus, kita mau mengumpulkan harta di surga, amin. Harta di mana ngengat tidak bisa merusak, pencuri tidak bisa mencurinya. Kenapa? Karena itu adalah harta yang berharga. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, renungan firman Allah, pembelajaran kita di malam hari ini tentang hal mengumpulkan harta. Jangan sampai kita menjadi orang yang gila akan harta, yang selalu cinta akan uang. Rasanya uang adalah segalanya. Benar kita butuh uang, tetapi uang bukan segala-galanya. Tapi kita jemaat GPD Theophilus yang menjadi segala-gala dalam perjalanan hidup kita adalah pribadi Yesus, amin. Ketika kita miliki Yesus, kita miliki segalanya. Sukacita, ketenangan, kedamaian akan terus menyertai perjalanan hidup kita. Mari Bapak Ibu, firman Allah saya tidak bawa lebih jauh. Ini yang menjadi perenungan buat kita. Meskipun di hidup kita di dunia ini membutuhkan uang, namun kebutuhan hidup sama sekali berbeda dengan di saat kita itu mengumpulkan harta. Kumpulkan harta yang mana Tuhan mau, kumpulkan harta bagimu, harta di surga, di mana pencuri tidak akan pernah mencurinya. Terus miliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Terus setia kepada Tuhan. Terus melakukan hal-hal yang baik. Maka itu adalah hal yang cara kita mengumpulkan harta kita di surga. Dan terus dekat dengan Tuhan Yesus. Terus bangun hubungan dengan Tuhan Yesus. Karena pribadi Yesus segala-galanya dalam hidup kita. Haleluya, haleluya Yesus. Dan kita akan melihat di sini Bapak Ibu Saudara, bahwa ketika kita mengikuti Yesus, Yesus mau jangan sampai kita mengabdi kepada dua Tuhan, tapi yang kita mau abdikan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Mengikut Tuhan Yesus itu diperlukan sebuah komitmen, bukan setengah-setengah. Dalam perjalanan hidup kita ke depan semakin sulit, tetapi di saat kita mengikut Yesus diperlukan sebuah komitmen. Harta kekayaan itu tidak membuat kita menyimpang, tidak membuat kesetiaan kita pudar. Tetapi ketika kita mengikuti Yesus, kita mau benar-benar mengikut Tuhan Yesus secara total, di mana kita mempercayakan hidup kita, kita mempercayakan keluarga kita, kita mempercayakan pekerjaan kita mempercayakan pelayanan kita, semuanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Apa yang Tuhan titipkan, pakai semua itu untuk kembali menyenangkan hatinya Tuhan. Amin. Mari kita mau datang kepada Tuhan di malam hari ini. Karena sukacita yang kekal Tuhan sudah sediakan. Terus kumpulkan harta kita di surga. Terus kumpulkan harta kita di surga, di mana ngengat dan karat tidak akan merusak dan mencurinya. Ku ingin menikmati pribadimu Tuhan, pribadimu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih. Harta dan kekayaan
emas dan perak. Oh, tak sebanding denganmu, tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Mari sama-sama katakan, menikmati Tuhan. Mari nikmati pribadi Yesus. Menikmati
Adalah kami kumpulkan harta kami di surga, yaitu hidup kami yang selalu dekat dengan Tuhan, hidup di dalam setiap doa dan setiap penyembahan kami. Bahkan kalau Tuhan mempercayakan dalam hidup kami ada harta kekayaan yang Tuhan percayakan, baik itu di mata manusia kecil, tapi ada hal yang harus kami bagikan supaya hidup kami berdampak, di mana kami harus melakukan perbuatan baik yang Tuhan sudah ajarkan dalam hidup kami semua. Tuhan ajar kami dalam hidup ini bahwa selama kami di dunia ini kami harus kumpulkan harta di surga, harta yang berharga. Dan tidak mungkin kami dapat mengasihi ya Tuhan harta di dunia ini ya Tuhan, karena harta di dunia ini fana adanya, tapi harta yang di surga tidak fana ya Tuhan. Itu yang menjadi bekal buat kami ya Tuhan, untuk hidup bersama dengan Engkau. Mampukan kami umat-umat-Mu dalam jalani hidup ini, kami tetap terus setia mengiring Tuhan. Kami tetap terus berkomitmen untuk mengiring Yesus sampai akhir
akhir hidup kami. Menjadikan Yesus Kristus satu-satunya harta yang paling berharga dalam hidup kami. Karena ketika kami miliki Yesus, kami miliki segalanya. Ada sukacita kekal yang Tuhan berikan dalam hidup kami semua. Berkati umat-umat-Mu yang sudah hadir malam hari ini. Dan kami terus berdoa buat pekerjaan Tuhan yang ada di GPDI Theophilus. Pelayanan pekerjaan Tuhan pada hari Sabtu ibadah pemuda dan remaja. Tuhan Yesus memberkati, hadirat Allah hadir di tengah-tengah pelayanan pemuda remaja. Pelayanan hari Minggu pun juga. Tuhan tolong para pelayan-pelayan yang ada. Tidak hanya sekedar kami melayani, tetapi bagaimana kehidupan kami bawa dalam hadirat Tuhan. Supaya kami hidup di dalam pengurapan Tuhan. Dan pelayanan kami menjadi pelayanan yang diberkati, menyenangkan hati Tuhan. Setiap pelayan-pelayan-Mu yang akan melayani pada raya 1, 2, dan 3, semuanya tinggal dalam pengurapan daripada Tuhan. Sehingga ibadah kami pada hari Minggu menjadi ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Hadirat Allah hadir dan kami percaya apa yang kami lakukan semuanya menyenangkan hatinya Tuhan. Tuhan tolong juga ya Tuhan Yesus umat-umat-Mu yang dalam keadaan kondisi tubuh yang lemah. Kami teringat buat Bapak Sartono, buat Mas Pur Tuhan. Kami teringat buat Bapak Winarto, Ibu Jadi, Bapak Jatmiko, Bapak ya Tuhan, Bapak, Ibu, bahkan jemaat-jemaat Tuhan yang lainnya Tuhan yang dalam keadaan sakit. Kami berdoa dari tempat ini. Kami percaya tangan Allah terus bekerja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kesembuhan terjadi dalam kehidupan mereka. Dan kami yakin percaya Tuhan Yesus, umat-umat-Mu juga yang sedang dalam menghadapi persoalan hidup apapun itu. Ketika mereka belajar mengandalkan Tuhan sepenuhnya, mengikut Tuhan dengan penuh kesetiaan, kami percaya jalan keluar Tuhan sudah sediakan buat mereka semua, buat kami semua. Bahwa kami tetap terus dalam kesetiaan. Dan malam hari ini kami bersyukur kepada-Mu. Sebentar kalau kami akan berpisah satu sama lain, kami percaya pimpinan penyertaan Tuhan ada buat kami. Sehingga perjalanan kami pulang dari rumah ini, dari ruangan gereja ini sampai ke rumah kami masing-masing, kami tiba dengan selamat tanpa kekurangan satu apapun. Dan dengan penuh kerendahan hati malam hari ini kami mengangkat kedua belah tangan kami. Pulang terimalah berkat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penghiburan sukacita yang melimpah dari Allah Roh Kudus terus menyertai perjalanan hidup kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang di kali yang kedua. Kami terima berkat-Mu, akhiri ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam.